Iya, setelah itu iya, satu kan? Gak apa-apa, satu aja. Silakan ditulis berkaitan dengan kesepakatan. Satu aja ya, Dek. Iya, setelah itu baik berkaitan dengan kesepakatan yang akan kita buat. Kira-kira apa aja yang ada di sekolah yang akan kita sepakati? Apa aja? Contohnya coba ini berapa? Baik berkaitan dengan kesepakatan yang akan kita buat, silakan tulis. Kira-kira silakan ditempel, nggak usah ditulis nama. Jadi apa aja yang ada di sekolah yang akan kita sepakati? Apa aja? Contohnya, oke. Silakan ditempel. Coba ini berapa? Silakan ditempel. Silakan ditempel, nggak usah ditulis nama. Jadi kita nggak tahu ya. Oke. Silakan ditempel. Nggak usah ditulis. Silakan ditempel. Kalau kalian bingung nih, kalian ingin apa yang kalian dapat apa? Silakan. Sudah Kevin? Mau? Silakan ditempel. Nggak usah ditulis nama. Jadi kalau kalian bingung nih, masih bingung, kalian ingin apa yang ada di kelas itu apa? Sudah Kevin? Ada lagi? Silakan kalian tulis apa aja. Ada apa? Silakan kalian tulis apa aja. Silakan yang baru datang bawa. Oke, sudah semua. Di sini ini akan ada apa saja sih, cara-cara seperti apa sih yang harus. Nanti kita akan
Silakan kalian tulis di situ. Kalian menunjukkan kelas yang seperti apa. Saya ingin kelasnya. Silakan ditulis. Saya inginkan menginginkan kelas yang apa. Ditempel sebelah sini ya. Silakan ditulis. Kalian menginginkan kelas yang seperti apa. Tidak boleh berbicara di dalam kelas. Lalu tidak boleh bolos saat jam pelajaran. Bagus, biar pinter ya. Kita nyerap semua materi. Yang silakan ditulis kalian menginginkan kelas yang seperti apa, baru ditempel. Di sini kita lihat ya. Saya ingin buang sampah pada tempatnya. Bagus. Karena belum ya buang sampah pada tempatnya sedang. Kamu ingin kelas boleh berbicara di dalam kelas. Kelasnya tertib, ya kan? Lalu tidak boleh bolos saat jam pelajaran. Bagus, biar pinter ya. Kita nyerap semua materi. Yang silakan ditulis kalian menginginkan kelas yang seperti apa, baru ditempel. Silakan belum ya? Ini kalau sedang kamu ingin kelas yang seperti apa, baru ditempel.
Ya, silakan. Sudah selesai. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita sudah diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas 8 tercinta ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 7 Muara Sama, Bapak Ibu serta staf Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir dalam acara tugas guru penggerak saya. Di sini saya akan mendiseminasikan tentang penyebaran dan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Dari sini saya ingin tahu apakah Bapak Ibu kira-kira dengan budaya positif asing nggak? Apa itu ya dimaksud dengan budaya positif? Budaya yang bagus, budaya yang
budaya yang menjadi sebuah kebiasaan. Yang lain, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif itu kalau menurut saya dulu budaya yang lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya baik dan bermanfaat. Itu misalnya untuk diri kita sendiri yang pertama. Karena kalau tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan mungkin bermanfaat untuk orang lain. Baik. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif, budaya itu adalah suatu kebiasaan dan positif itu adalah hal-hal yang baik. Di mana budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah untuk apa? Untuk mencetak generasi-generasi penerus sehingga mampu menjawab tantangan alam dan tantangan zaman. Kita sebagai guru, menurut filosofi dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, sifat kita adalah menuntun siswa. Kita bukan menuntut, tapi kita menuntut anak. Mengapa? Karena anak itu sejak lahir itu sudah ada garis-garisnya, sudah ada talentanya masing-masing. Dan kita sebagai pembimbing atau kita sebagai guru, gimana caranya kita itu menebalkan garis-garis itu tadi, sehingga anak tersebut memiliki keterampilan dan dia bisa untuk bersaing dengan dunia luar saat mereka nanti terjun dalam masyarakat itu sendiri. Dan budaya positif ini di sekolah itu ada beberapa elemennya, antara lain konsepnya yaitu kita akan perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua, disiplin positif, di mana disiplin positif itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Dari konsep budaya positif ini, kita akan berharap melahirkan generasi-generasi penerus. Kita berharap membuat siswa itu agar dia bisa untuk menjawab tantangan zaman sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Baik Bapak Ibu, kita masuk sekarang dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi dalam sekolah itu sendiri, dalam membimbing karakter siswa, kita harus memasukkan yaitu profil Pancasila. Mengapa profil Pancasila yang dimasukkan? Seperti kita ketahui, saat ini Indonesia mengalami krisis moral. Dan pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip profil pelajar Pancasila, di mana di sini memiliki 6 elemen. Yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Iman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu berkebinekaan global, selanjutnya bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Dari sini kita berharap siswa dengan paradigma baru ini akan memunculkan yaitu unsur intrinsik atau motivasi dalam siswa itu sendiri, sehingga siswa itu melakukan suatu kegiatan bukan karena paksaan tapi memang murni kesadaran mereka. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita membicarakan tentang suatu ilusi. Ilusi bahwa kita berpendapat ilusi guru mengontrol murid, padahal belum tentu. Kita sebagai guru belum tentu kita bisa untuk mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, juga belum tentu. Kita ngasih penguatan belum tentu juga kita bisa merubah murid itu sendiri. Kenapa? Karena seperti diketahui, dia belum masukkan motivasinya. Tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri untuk berubah. Lalu kita berpendapat ilusi kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter murid. Belum tentu juga. Selanjutnya yang keempat, kita adalah orang dewasa ya, sedangkan murid itu kan lebih dewasa daripada kita. Sehingga kita memiliki ilusi bahwa kita berhak memaksa dia. Belum tentu. Karena semua itu paksaan itu ujung-ujungnya itu bukan dari motivasi intrinsik atau bukan keluar dari dalam siswa itu sendiri. Sehingga
termasuk realitas peserta didik. Meskipun peserta didik itu ada dalam satu ruangan yang sama dengan memiliki mata pelajaran yang sama, akan tetapi kebutuhan antara siswa satu dengan siswa yang lain itu dipastikan berbeda. Setiap orang memiliki perbedaan dalam hal itu. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita harus rubah itu. Kenapa? Setiap orang itu sudut pandangnya berbeda-beda. Kita nggak bisa paksakan sudut pandang ini, sudut pandang orang ini harus sama dengan sudut pandang kita. Kita nggak bisa paksakan seperti itu. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita harus rubah itu, dan kita harus berusaha memahami pandangan orang itu seperti apa ya. Coba andai kata ada satu kasus, kita nggak bisa lihat dari sudut pandang kita aja, tapi sudut pandang dari siswa yang lain itu seperti apa. Dan di sini juga selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita harus merubah ini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ingat, semua kesalahan yang dilakukan itu mempunyai alasan. Entah itu baik, entah itu buruk, pasti semuanya itu memiliki alasan. Dari situ kita mencoba untuk siswa alasannya apa, melakukan hal itu. Lalu, saya bisa mengontrol orang lain. Kita dulu berilusi, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kita nggak bisa untuk mengontrol orang lain. Orang lain mempunyai pemikiran sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini sering kita lakukan ya pada saat kita ke siswa. Kita sudah berujuk, kita sudah gini, akhirnya kita sering pusing. Ya sudah, kalau begitu dengan cara ini, dengan cara memaksa, kita berharap siswa itu ikut dengan apa yang kita mau. Padahal nggak seperti itu. Siswa di situ akan memberontak. Yang perlu kita lakukan apa? Kita mengajak siswa itu kolaborasi. Kita perlu mengajak siswa itu untuk melakukan apa? Kesepakatan. Sehingga siswa itu memiliki opsi-opsi atau pilihan-pilihan baru. Kira-kira apa yang akan terjadi jika hal ini dilakukan. Selanjutnya yaitu model berpikir menang kalah. Kita harus merubah mindset itu menjadi pola pikir win-win solution. Karena dalam model berpikir menang kalah ini kita selalu berpikir yang salah selalu kalah, yang menang itu yang benar. Padahal nggak seperti itu Bapak Ibu. Karena setiap orang memiliki pemikiran masing-masing, sudut pandang masing-masing. Dari situ kita harus bisa menghargai bagaimana sudut pandang siswa itu terhadap satu masalah. Selanjutnya Bapak Ibu saya tanya ini tentang disiplin nih. Sering dengar ya kata-kata disiplin ya? Sangat sering sekali. Biasanya Bapak disiplin itu berkaitan dengan apa Pak? Biasanya berkaitan dengan masih berhubungan dengan paling banyak dengan waktu. Berhubungan dengan waktu ya Pak ya. Kalau disiplin sendiri di sekolah biasanya masuk kemana Pak? Aturannya. Kalau disiplin sendiri biasanya maksudnya pertama tidak masuk kelas. Kemudian yang kedua, dari dalam kelas tidak boleh ada yang namanya handphone. Bagaimana caranya supaya siswa itu tertib? Baik, di sini disiplin itu sendiri sebenarnya dari kata disiplin. Disiplin itu apa? Artinya adalah belajar. Belajar dari mana? Belajar untuk mengontrol apa yang ada dalam diri kita sendiri. Sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah memiliki peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Karena dengan disiplin positif akan mengacu kepada motivasi dalam diri sendiri, sehingga siswa tersebut menghargai akan waktu. Dari disiplin positif ini ada beberapa kebijakan-kebijakan universal. Itu ada 3, di mana kebijakan ini tidak disepakati secara bersama tanpa memandang suku, bangsa, agama. Ini ada 3. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang seperti kita ketahui tadi, di mana 6 elemen itu masuk di situ. Ini sudah kita gaungkan di sekolah. Lalu ada IPO Primary Years Program. Ini adalah nilai-nilai kebajikan sudah secara universal ya, tanpa melihat suku, agama maupun latar belakang. Dari sini ada juga yaitu keterampilan hidup atau life skill, di mana dalam life
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena pada dasarnya ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Kadang kita kalau di kelas ya, pas pagi-pagi tuh kita lagi ngajar. Ada anak lemes, mukanya lesu. Sebenarnya dari situ kita bisa identifikasinya apa? Anak ini kenapa lemas? Apakah mungkin kebutuhannya dia sudah makan dari rumah apa tidak? Ataukah mungkin rumahnya itu kebanjiran atau bagaimana? Ataukah mungkin dia lagi sakit? Setelah itu kita lihat orang menginginkan rasa kasih sayang dan diterima. Dia bagaimana dengan lingkungan di kelas? Apakah mungkin dia dibully dengan temannya? Apakah mungkin temannya cuek? Setelah itu penguasaan. Setiap orang ingin memiliki harga diri, keinginan dianggap. Makanya itu bully-bully kadang kita meminimalisir ya. Karena setiap orang butuh untuk rasa diterima, penguasaan. Lalu kebebasan nih. Kita nggak bisa maksa di dalam kurikulum Merdeka ini. Sekarang kita nggak bisa memaksa siswa. Karena anak itu dibagi menjadi 3. Ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Di sini saya akan bahas tentang anak yang gaya belajarnya dengan melihat, ada anak dengan gaya belajarnya dengan mendengar, dan ada anak yang gaya belajarnya dengan gerakan. Mungkin bagi audio dan visual, pembelajaran di kelas itu dia masuk menyenangkan. Tapi bagi anak kinestetik itu nggak bisa. Dia harus terus bergerak. Dia harus bergerak. Dalam hal ini, untuk dalam pembelajaran saya, untuk pembelajaran kinestetik sendiri, kadang saya melakukan bermain peran di situ. Jadi anak saat pembelajaran bisa bermain peran, yang kinestetik pun kita bisa rangkul di situ. Karena pada dasarnya anak itu paling senang ya kalau diajak bermain sama belajar. Di situ pasti masuk. Apa yang kita omongkan materinya pasti masuk. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia itu seperti selebihnya itu seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah motivasi. Yang seperti saya bilang tadi, motivasi itu ada 2 macam. Ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Motivasi ekstrinsik sendiri itu motivasi yang hanya mengharapkan imbalan, penghargaan. Jadi dalam motivasi ekstrinsik ini sendiri kadang tidak bertahan lama. Kenapa? Karena tidak dalam hati. Dia hanya takut. Saya ingin dipuji, saya ingin dihargai, saya ingin orang itu suka dengan saya. Jadi kadang dia tidak bertahan lama. Beda dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini mereka menghargai dari dalam. Motivasi itu lahir dari dalam, sehingga mereka ingin menghargai diri sendiri. Begitu Bapak Ibu. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Next ya Bapak Ibu. Ya, ini adalah contoh yang terjadi dalam pembelajaran. Yang pertama hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman ini Bapak Ibu kadang secara tiba-tiba ya. Contohnya gini, ada anak lagi telat sekolah. Dia telat sekolah karena bangun kesiangan. Tiba-tiba guru, kenapa telat? Iya Bu, saya kesiangan kayak gini. Karena telat, silakan kamu untuk lari lapangan 1 kali. Itu yang dimaksud dengan hukuman, di mana langsung tiba-tiba tanpa perencanaan, lalu kadang dia berupa hukuman fisik atau psikis. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu apa hal yang telah disepakati bersama. Lalu tapi tetap aja murid dibuat gak nyaman karena ditanyain, tahu nggak konsekuensinya ini? Kamu telat karena kamu begini. Tetap ada model ini, siswa gak nyaman. Yang selanjutnya mungkin ini hukuman konsekuensi ini sudah sering dengar ya Bapak Ibu? Sudah sering dengar ya tentang hukuman dan konsekuensi? Ya, kalau
kalian melakukan ini, ayo kita cari solusi bersama-sama. Sehingga dengan restitusi ini akan membuat siswa menjadi pribadi yang lebih baik, di mana mereka saat menjadi pribadi yang lebih baik itu terbentuk dari motivasi dalam mereka, bukan takut karena akan ada suatu hukuman, tapi memang kesadaran diri. Ini yang kita inginkan pada saat pembelajaran terjadi di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya tanya, di sini ada 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu yang sering yang mana ini? Penghukum. Penghukum, Pak? Iya. Oke. Yang lain? Gimana Bu Cici? Pemantau. Ya, mantau siswa. Lalu ada lagi? Teman. Posisi kontrol sebagai teman ya. Yang lainnya? Manajer kalau yang paling. Manajer, Pak. Ya kadang-kadang udah guru jadi manajer kalau dalam sekolah. Oke. Oke. Dalam 5 posisi kontrol dulu, kita akan masuk ke ini contoh penerapannya. Jadi di posisi kontrol ini Bapak Ibu, kita sebagai guru kita menghukum siswa. Seperti kasus tadi ya, kita menghukum siswa. Dalam sini ada lagi kita membuat siswa itu merasa bersalah. Belum cari solusi, siswa merasa bersalah. Lalu kita menganggap siswa itu sebagai teman. Jadi dengan kalimat ayo dong. Lalu selanjutnya sebagai pemantau dan manajer. Ini adalah contoh penerapan posisi kontrol di mana saat itu yang saya ambil siswa itu tidak memakai atribut pada saat upacara. Dalam kasus hukum kita akan bilang hormat pada bendera 1 jam. Itu adalah posisi kontrol kita dulu sebagai penghukum. Kita menyuruh atau menghukum mereka secara fisik. Lalu yang kedua yaitu membuat bersalah. Jadi psikisnya ya agak-agak kita serempet di situ, yaitu kita bilang berapa kali Bapak Ibu harus beritahu selalu saja kamu mengecewakan ibu atau bapak. Karena kita berharap dia merasa bersalah. Selanjutnya yang ini teman. Kita bilang ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong Bapak Ibu ya, sudah nggak apa-apa, tapi besok jangan diulangi lagi. Selanjutnya saya posisikan sebagai pemantau. Saya akan melihat dia sudah tahu kan melanggar peraturan, tahu kan konsekuensinya bagaimana. Lalu silakan pergi untuk membeli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai pemantau dan sebagai manajer di sini saya akan tanya dengan dia. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Dari sini Bapak Ibu. Dari sini Bapak Ibu. Kalau kita dalam posisi manajer, kita akan mengajak siswa itu untuk berpikir kritis. Kita akan menggali motivasi siswa itu dalam diri siswa itu sendiri. Sehingga jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita akan bisa membuat siswa itu untuk menjadi lebih baik dengan sama-sama mencari solusi. Di mana di sini kita membuat siswa itu untuk berpikir apa kesalahannya dan jangan sampai mengulangi hal itu lagi. Kita sekarang masuk ke keyakinan kelas. Dalam pembelajaran itu sekarang ada yang dimaksud dengan keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Kira-kira dari sini Bapak Ibu mengapa ya? Kok sekarang keyakinan bukan lagi peraturan? Ayo, guru. Dapatnya keyakinan kelas itu apa? Mengapa? Ayo, Bu Elsa. Bapak Menurut saya kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu akan dibentuk seluruh anggota kelas dan itu bisa dilakukan dengan kesadaran mereka masing-masing. Sedangkan kalau kita memakai peraturan kelas itu akan menjadi tekanan buat seluruh warga kelas untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sepakati tapi harus mereka lakukan. terima kasih Bapak. Ada yang lain?
dalam peraturan itu ada namanya hukuman. Jika keyakinan itu nggak ada hukuman. Dalam peraturan itu ada namanya hukuman. Dan pada saat siswa melakukan suatu pelanggaran, dia akan takut dihukum. Jadi peraturan itu nggak akan berlangsung lama. Karena apa? Karena mereka takut bisa dilanggar karena mereka ketakutan. Beda dengan keyakinan. Keyakinan akan menimbulkan motivasi dalam siswa itu sendiri, sehingga siswa itu menjadi lebih baik memang dari dirinya, bukan karena ada imbalan penghargaan. Dari keyakinan kelas ini, siswa akan dilatih untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan, serta mencari solusi-solusi atas apa permasalahan yang terjadi pada mereka. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas, di mana pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, pernyataannya universal. Terus biasanya di situ kesepakatannya itu nggak banyak, Bapak Ibu, sedikit, cuman lebih mudah untuk diingat. Dan di mana keyakinan kelas ini juga yang menyepakati atau yang mengikuti adalah seluruh warga kelas dan seluruh warga sekolah. Karena pada saat pembuatan keyakinan ini, warga sekolah juga nanti akan dilibatkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah bagaimana cara kita menangani kasus siswa melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi ini, proses dialog dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu sendiri, kita akan membuat siswa yang sudah bersalah, siswa yang memang melakukan kesalahan atau siswa yang gagal, dengan kita melakukan pendekatan, kita membuat siswa itu tidak merasa gagal lagi. Kenapa? Karena kalau kita itu membuat siswa itu merasa bersalah, itu akan berpengaruh sama psikis mereka. Suatu saat mereka akan berpikir, saya adalah pribadi yang gagal, saya adalah pribadi yang salah, sehingga tidak akan memunculkan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Di sini ada beberapa kata-kata yang saya mencoba untuk menenangkan siswa tersebut, mencoba untuk memberi tanggapan ke siswa. Kamu tidak gagal, kamu adalah orang sukses. Yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang pernah bersalah. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Saat ini saya nggak akan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang saya cari adalah solusi permasalahan. Lalu kamu berhak merasa benar. Jadi anak ini tadi kolindor, anak ini jadi merasa, oh iya, ternyata saya diterima ya dengan guru saya. Rasa diterima, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang itu terpenuhi. Lalu selanjutnya, saya akan menanyakan validasi tindakan yang salah. Kenapa? Seperti yang saya kasih tahu tadi, setiap orang yang melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya, karena sudut pandang orang itu beda-beda, termasuk peserta didik. Jadi saya akan tanyakan dengan mereka, alasan melakukan itu apa? Kamu patut bangga dengan melakukan itu. Lalu kamu karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, maka kamu melakukan hal ini. Di sini poinnya, kita tanyakan dulu alasan mereka itu apa. Kita mencoba masuk ke sudut pandang mereka dulu. Apa yang terjadi? Mengapa ini dilakukan? Selanjutnya, setelah kita masuk dalam sudut pandang mereka, apa yang terjadi, bagaimana dilakukan, kita masuk dalam menanyakan keyakinan. Jadi kita tanya ke siswa itu, kira-kira keyakinan yang dilanggar apa ya? Menurut kalian kelasnya seperti apa ya? Maunya bagaimana ya? Jadi di sini kita meminta siswa agar mereka itu termotivasi secara intelektual.
prinsip atau mereka menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan mandiri. Setelah kita selesai Bapak Ibu dengan menanyakan keyakinan kelas ini, kita berharap generasi-generasi menerus kita adalah generasi-generasi yang handal, memiliki skill, generasi yang bertanggung jawab, dan generasi yang mandiri. Ini adalah contoh pada saat saya menanyakan di kelas. Ini adalah contoh kasus. Elak, tadi saya dengar dari wali kelas, katanya Elak marah-marah ya? Kenapa Elak marah-marah? Karena mereka sering di tugas PR saya. Oh gitu. Iya sih, sama kalau ibu jadi posisimu mungkin ibu juga akan marah karena pekerjaan sekolah selalu dicontek sama temanmu. Memang tadi marahnya bagaimana Ella? Saya pergi ke tempat yang terus saya dekat meja dan saya maki-maki. Oh jadi Ella tadi marah keprek meja sama maki-maki. Kenapa Ella begitu? Karena saya marah karena mereka sering jangan saya susah kerjaannya mereka. Oke. Yang ibu tanya sekarang itu melanggar keyakinan nggak Ella? Keyakinannya ada yang sudah dilanggar nggak? Apa Ella? Tidak menghormati orang lain. Tidak menghormati orang lain, iya. Karena seharusnya Ella bagaimana? Seharusnya saya menghormati, tidak memaki-maki. Oh iya, oke. Seharusnya Ella itu, iya Ella. Jadi begitu. Kalau ada masalah lagi, Ella tidak harus bisa meredam emosi, tidak memaki-maki dan tidak gebrak meja secara begitu ya Ella. Oke, baik sudah kalau begitu silakan melanjutkan ke kelas, melanjutkan pelajaran dan jangan diulangi lagi ya Ella. Iya, Bu, saya minta maaf. Oh iya, baik. Pada siswa. Selanjutnya kita masuk ke dalam penutup. Dalam program disiplin positif ini, saya berharap budaya disiplin positif ini mampu kita terapkan di sekolahan sehingga kita bisa mencetak generasi-generasi penerus yang bisa menjawab tantangan zaman berdasarkan kodrat alam mereka, berdasarkan keterampilan yang mereka miliki. Karena kita sebagai pendidik adalah amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai standar nasional. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku banget. Oh iya, berarti ya, enggak kan? Kenapa Bu? Tadi nggak ngomong. Loh, kan terakhir saya tanya dulu itu. Silakan ditanyakan kalau ada. Ya, silakan Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Guru antara apa namanya tadi disiplin apa? Disiplin kelas. Nah, keyakinan kelas sama peraturan kelas. Apa bedanya Bu Guru? Baik, terima kasih Bapak. Dalam peraturan kelas itu ada kata-kata negatif. Contohnya, dilarang makan sambil berdiri. Itu dalam peraturan. Lalu dalam peraturan itu sendiri Pak, terkadang ada yang namanya sanksi. Jadi mengapa kalau dalam keyakinan itu nggak ada sanksi Pak? Kenapa? Kita memunculkan kesadaran siswa itu sendiri dari dalam. Tetapi kalau yang namanya kedisiplinan sama peraturan
peraturan kelas itu tetap ujung-ujungnya akan memaksa anak-anak untuk mematuhi peraturan. Karena apa? Kita buat kedisiplinan dalam kelas, wajib kita buat peraturan dulu, kesepakatan. Karena kesepakatan itulah peraturannya. Misalnya anak-anak tidak boleh gini, wajib disepakati. Dan itu termasuk peraturan. Kalau itu dilanggar, pasti ada konsekuensinya. Begini Bapak, di dalam tadi itu kan sudah diterangkan tentang unsur intrinsik, di mana kita itu mengacu untuk di dalam siswa itu kesadaran itu sendiri. Mengapa peraturan itu sekarang diganti dengan keyakinan? Karena apa? Kalau dalam peraturan itu anak-anak itu pasti terpaksa. Sedangkan yang diharapkan dalam kurikulum merdeka, kita itu dalam pembelajaran kita tidak kasih hadiah, kita tidak kasih reward, sehingga memang muncul dari dalam dirinya. Lalu dalam peraturan itu kata-kata negatifnya itu dirubah menjadi kata-kata positif. Karena orang ini Pak memang kadang manusia itu semakin dilarang semakin menjadi. Semakin dilarang makan sambil jalan, itu tambah dia jalan sama makan. Akan tetapi jika dia itu ayolah kita makan sambil duduk bersama-sama, biasanya lebih suka ayo kita makan duduk bersama-sama. Begitu Bapak. Nanti kalau yang seperti itu sebenarnya tidak apa namanya, bukan kita membuat peraturan, tetapi kita membuat himbauan. Tidak Bapak. Bukan himbauan, tidak bisa. Karena dalam himbauan itu tidak ada namanya kesepakatan, tapi dalam keyakinan itu ada kesepakatan. Nah, berarti ada peraturannya. Peraturan itu menggunakan kata-kata negatif, sementara kesepakatan tidak menggunakan kata-kata negatif. Peraturan digunakan tanpa ada suatu kesepakatan, tapi kesepakatan berwujud dari pernyataan sebuah orang. Orang setuju, makanya dia sepakat. Beda dengan peraturan. Peraturan bersifat memaksa, mau nggak mau harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan akan ada sanksi. Itu Bapak. Dan dalam kurikulum merdeka kita mengharapkan seorang pribadi siswa, di mana siswa itu memiliki motivasi yang memang dari dalam. Oh saya nggak melakukan ini, kesadaran dirinya muncul, gitu lah Pak. Sementara kalau peraturan kan kesadaran diri itu nggak muncul. Contohnya dilarang harus memakai helm, ya Pak, harus memakai helm. Ini kalau dalam lalu lintas kita ngomong kehidupan sehari-hari kita memakai helm. Kenapa? Karena takut polisi. Kenapa? Takut ditilang. Kenapa? Takut ngomel itu dia di rumah. Itu kan dia ada takutnya Pak. Tapi kalau dia itu kita berharap kenapa pakai helm? Iya, karena ini untuk keselamatan. Ini untuk keselamatan diri saya jika memang di belakang ada itu bisa diterima. Siap. Mungkin boleh ada pertanyaan lagi. Masih? Bu Elsa, mungkin ada pertanyaan? Pak Rocky? Cukup. Dalam 5 posisi kontrol itu koneksi. Ya baik, terima kasih. Kan 5 posisi kontrol tadi biasanya pakai yang mana? Saya biasanya sebetulnya bisa dalam posisi teman, ataupun manajer, ataupun mungkin itu juga pernah melakukan. Jadi kelima-limanya itu bisa pernah menggunakan kelima posisi kontrol. Iya. Hubungannya dengan segitiga. Mulai dari menstabilkan sampai Iya. Kalau saya sendiri Bu, saya lebih memilih ke manajer, ya. Kenapa? Karena manajer itu sendiri kan kita membuat siswa itu untuk bertanggung jawab dan mandiri. Itulah. Dan dalam posisi kontrol itu sendiri yang pertama untuk menstabilkan atau membuat siswa itu gagal. Jadi bukan dia yang cuma begini aja. Jadi kita itu seolah-olah merangkul mereka. Begitu juga dalam posisi bersalah ya. Dalam posisi bersalah itu kan satu arah. Sedangkan dalam posisi kontrol itu sendiri Bu, dalam restitusi menstabilkan identitas, menghukum kalau kita posisinya kontrol sebagai penghukum Bu, kita nggak bisa dalam menstabilkan identitas. Mengapa? Karena dia hidupnya satu arah. Kita tidak memihak dari mereka. Kita tidak mencoba untuk sudut pandang mereka. Ini menurut saya ya. Kita tidak mencoba untuk merangkul mereka. Karena dalam menstabilkan identitas sendiri itu, kita membuat
tanyain ibu, dalam 5 posisi kontrol yang masuk untuk menstabilkan identitas itu sendiri adalah manajer. Mengapa koneksinya? Karena dalam manajer itu sendiri kita membuat siswa untuk berpikir. Dalam manajer itu sendiri kita membuat merasa siswa itu kita memanusiakan mereka. Kita membuat mereka itu berharga. Itu dalam posisi manajer. Lalu dalam posisi manajer kita tanyakan di situ, apa salahnya? Alasannya apa? Tapi dalam 5 teori tadi itu, kalau penghukum kan enggak, kita nggak tanyakan. Dalam pemakai juga kita nggak tanyakan. Di situ kita nggak tanyakan. Dalam posisi manajer, setelah kita menanyakan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, lalu kita masukkan ke menanyakan keyakinan. Kira-kira bagaimana itu solusinya? Apa yang salah? Kita akan cari solusi bersama-sama. Dan dari situ koneksinya antara manajer sama 5 posisi kontrol sama segitiga restitusinya akan nyambung. Relevannya di situ. Bagaimana Bu Dani? Ya, paham baru. Baik, ada yang ditanyakan? Dengan ini berarti ada Ada Pak Mas? Ada? Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk